Tahu udah deket gue dipeluk dong. Hah? Di Ka'bah? Di pelataran Ka'bah dipeluk sama orang. Copet kali? Enggak. Gue peluk, terus gue dicium aja. Astagfirullahaladzim. Itu di Ka'bah? Iya. Gila ya. Waktu itu gue pernah ada cerita jamaah ketika musim Idul Adha nih. Dia ngotot tuh, Pak Ibu kita udah kurbannya udah di rumah jagal gitu kan, tempat jauh. Tapi dia ngotot gak mau, saya harus menyaksikannya sendiri Pak, saya harus menyaksikan sendiri. Terus akhirnya sama satu pembimbingnya kan, sama tadi oke lah diadain tuh dibawa tuh kambing sama petugasnya, terus disembelih itu kan, disembelih. Terus habis itu tiba-tiba si ibu ini maju ke depan, maju ke bawah, terus dia ngambil darah kambing terus dibasuh ke mukanya. Gila kan ya? Itu freak banget ya, itu freak banget. Ke Gua Hiro ya, naik kan, naik, kan panas. Nah nggak bawa air. Tahu-tahu datang ada mbak mau ngasih air dong. Gue udah kayak terpana, baik banget. Ternyata gue disuruh beli aja. nggak tahu dagang ya? Iya dagang. Kita duit ya? Iya. Berapa harga? 5 rial? 5 rial ya. Diketok ya? Diketok, sesel gue. Tapi kocak sih di Gua Hiro tuh. Mesti kesana sih lo. Mesti kesana. Kalau bisa sumbangin aja. Tapi kan dia juga beban juga bawa gitu ke atas. Iya. Emang cakep sih orangnya. Orang cakep ya? Cakep sih. Gue yang kegeeran sih. Gue kira dia juga kayak ini juga. Kira sedekah ya? Sedekah. Katanya bisnis. Gue pernah sih di sini ya. Waktu itu gue lagi tawaf kan. Gue di depan. Tahu ada ibu-ibu. Gue nggak tahu dia dari mana ya, dari daerah mana. Yang jelas tuh dia punya tato di sininya. Tato. Bentuknya apa? Nah, setelah gue umroh, setelah berapa bulan kemudian gue cari-cari tuh tato apaan. Ternyata tuh tato kayak suku Berber dari Maroko. Oh, Maroko. Kan ada tatonya di sini. Ceweknya kan tato. Gue lagi jalan tuh tawaf. Nah, kan gue di depan, gue diliatin, kerasa kan, gue ngeliatin balik kan. Gue liatin tuh ibu-ibu. Dia senyum, ya gue senyumin balik. Iya bu, assalamualaikum gitu kan. Iya. Tahu udah deket gue dipeluk dong. Hah? Di Ka'bah? Di pelataran Ka'bah dipeluk sama orang. Copet kali? Enggak. Gue peluk, terus gue dicium aja. Astagfirullahaladzim. Itu di Ka'bah? Iya. Gila ya. Ada aja. Terus gue gak tahu. Terus gimana abis itu? Habis gitu gue kan diem betul gitu kan. Gue lihat lagi aja nih orang beneran gitu kan. Gue ditarik dong. Sama suaminya? Enggak, sama ibu-ibu itu. Gue diajakin gitu. Ya kan gue tolak kan, gue kayak bu, gue sama orang banyak gitu. Astagfirullah. Belakang gue bokap nyokap Di gue. Ka'bah nih? Iya. Ka'bah. Aneh ini. Aneh. Terus lama-lama kemudian ada yang cerita ini yang orang Indo anu seksual di sini. Pelecehan seksual? Iya. Korbannya apa pelakunya? Pelakunya cowok Indo, terus korbannya cewek mana gitu. Gue nggak tahu sih itu udah kelar apa belum. Kayaknya udah kelar sih. Ternyata ada. Kayak kocak cuy. Jadi ceritanya bukan cuma yang kesurupan doang, yang aneh-aneh juga. Ada. Lu pernah nggak dengar cerita yang suami istri nggak pernah ketemu gitu, padahal bilangnya di tempat yang sama, tapi nggak lihat gitu, saling nggak lihat. Oh nggak pernah? Nggak pernah. Waktu itu ada cerita seorang suami, dia janjian kan ketemu sama istrinya nih. Waktu itu maunya janjian di sini lah, di suatu tempat gitu kan. Udah dibilang berkali-kali, nanti habis sholat kita ketemu di sini. Terus suaminya kesana kan, wah istrinya nggak ada nih, nyari-nyari. Udah nungguin 30 menit, 40 menit nggak ada. Dia balik ke hotel, di kamar nggak ada juga. Balik lagi ke tempat yang tadi, nggak ada juga. Terus dia balik lagi tuh muter-muter 2-3 jam, baru ketemu tuh istri di tempat yang sama. Dimarah-marahin istrinya kan, dimarah-marahin. Kamu kemana gitu. Si istri nangis. Dia istri sampai bilang kayak, saya di sini dan tadi gitu. Sampai kayak nangis bahwa demi Allah gitu. Jadi entah mungkin keduanya dehidrasi atau ada kabir tersembunyi gitu di antara keduanya. Kita nggak tahu. Kayaknya ada acara di balik kedua itu ya. Pernah cerita jamaah pulang lagi umroh nih, suami istri berantem lah. Hal kecil berantem lah, masalah hal kecil itu. Terus sampai di suaminya sampai mengultimatum kayak gini, Ras. Nanti sepulang saya dari umroh, kamu saya ceraikan. Saking segitunya ya. Kayaknya memang kalau di tanah haram nih kita harus jaga-jaga hati ya, jaga omongan. Oh, gue cerita kocak nih. Ini serius terjadi beneran. Beneran, ini kocak banget. Nah, gue kan punya ini ya kayak asisten rumah tangga. Dia tuh udah ikut nyokap gue udah dari nyokap gue SMP sampai sekarang masih ada.
Akhirnya waktu itu kita inisiatif sekeluarga patungan buat diumrohin. Kita umrohin nih, namanya Mbak S. Mbak S ini diumrohin sendirian. Nah, waktu di Mekah dia itu tawaf, nggak tahu gimana ceritanya, sholat di Hijri Ismail. Di dalamnya? Di dalam Terus. sholat dia. Sholat kan. Nah, dia itu saking khusyuknya sampai nggak kerasa. Dia tahu bilang ceritanya gini, sadar tuh udah sendirian. Jadi lihat kosong semuanya? enggak, jadi dia kayak kerasa kok sepi, sekitarnya nggak ada orang. Iya. Nah, dia akhirnya selesai sholat setelah salam, karena dia sendirian di Hijri Ismail sendirian. Terus dia itu mau keluar karena takut, panik, ternyata pintunya Hijri Ismail digembok. Iya, kunci di dalamnya. Dikunci. Kita kelamaan Iya. gak kelihatan nomor pasturnya. Maskernya gak kelihatan, jadi gembok. Terus Dan ternyata di dalam Hijri Ismail kekunci. iya, ada orang bersyukur ya Iya, kunci, bisa gitu. doa Lama. malah panik. Iya, dia panik. Tapi beruntung banget ya, bisa ada kira tuh beruntung banget. Dia bisa sampai sholat sunnah itu berapa rakaat gitu aja. Saking lamanya dia sholat, saking khusyuknya nggak kerasa. Atau dikunci karena mau dibersihin Ramadan. Oh, Ramadan. Iya. Tapi pas dia sujud, mungkin petugasnya nggak ngeliat itu. Emang orangnya kecil. Orangnya kecil. Cuma segini gua. Sepundak gitu, kecil, jadi saking itu nggak kelihatan. Ini lucu sih. Kekunci di Hijri Ismail. Ada juga yang cerita motor gua tuh, pernah sekali waktu dia nganterin jamaah di Madinah, Iya. masuk ke Raudhah, nggak keluar. Ternyata orang itu nggak tahu gimana caranya, nggak nemu pintu keluarnya Raudhah. Nyasar aja di dalam, muter-muter gitu. Iya, atau mau sholat muter aja gitu. Enggak, dia muter-muter. Muter-muter. Sampai berapa jam muter gitu. Berapa jam? Iya. Akhirnya keluar tuh dia bilang kayak, tiap kali saya mau keluar tuh ketemunya tembok. Hah? Iya. Ini orang janjian kurang air kali. Dehidrasi. Wah, nggak tahu ya. Nggak tahu. Kocak sih. Supaya kalau di tanah suci tuh hati-hati teman-teman, ceritanya banyak sih. Ceritanya banyak. Tapi nggak semuanya serem. Jadi buat teman-teman Iya. yang pengen umroh, kita doain nih, insya Allah semoga bisa ikutan Amin. umroh Amin. juga satu hari Amin. nanti. Amin. Yang udah pernah umroh bisa balik lagi terus Amin. tiap Amin. tahun. Amin.